Pernyataan Rhoma Irama soal desakan para ulama dan sejumlah politisi yang menginginkannya maju sebagai calon presiden menuai reaksi pro dan kontra. Apa komentar para artis serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali tentang wacana Rhoma siap maju sebagai capres di tahun 2014? Benarkah Rhoma sedang mengukur reaksi publik atas keinginannya maju sebagai capres? Lalu mengapa Ridho Rhoma tidak tega melihat ayahnya maju di kancah Pilpres 2014? 15 November kemarin bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 Hijriah. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama genap sebulan memimpin DKI. Apa saja janji Jokowi yang sudah terlaksana? Bagaimana masyarakat menilai kinerja Jokowi pada periode 1 bulan pertama ini? Andika Mahesa akui melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Tapi tahukah Andika akibat aksinya itu, janin buah cintanya dengan Nadine mengalami keguguran. Lalu benarkah Andika ingin merangkul kembali Nadine? Apa komentar Ibunda Andika serta Ustadz pembimbing Andika atas prahara pernikahan ketiga Andika ini? Pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot karena Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. 135 juta penduduk Indonesia. Raja Dangdut Rhoma Irama kembali menabuh genderang kejutan. Kali ini bukan pernyataan kontroversial berbau sara, bukan juga soal kehidupan pribadi terkait pernikahan siri, tapi sang raja dari kerajaan dangdut itu melempar wacana tentang desakan agar dirinya menjadi calon RI 1 di 2014 nanti. Menurut Rhoma, desakan atas dirinya untuk maju ke kancah pertarungan merebut kursi RI 1 berasal dari kalangan ulama, para habib dan segelintir politisi. Bukan saya mau mencalonkan diri jadi presiden, tetapi banyak kalangan ulama, kalangan habaib, umat, politisi yang mendesak saya untuk maju jadi capres 2014. Oh silakan, memang itu hak-hak setiap warga negara ya untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Dan ada mekanismenya kok situ. Nggak mudah juga ke presiden, tapi ya siapa yang tahu kan, kita nggak pernah tahu kalau dia sudah menghimpun kekuatannya atau ada ruang-ruang lain atau teman-teman lain menghimpun kekuatan, tapi kita biarin saja. Tapi yang pasti memang desakan-desakan itu semakin lama semakin besar, semakin kuat gitu, dari mungkin cuma hanya sekedar bicara santai sampai sekarang, sampai orang-orang sampai serius banget pengen meminta beliau untuk naik mengajukan diri untuk jadi presiden. 135 juta penduduk. Diakui Rhoma sejak pemilu presiden tahun 2004, banyak pihak melamarnya menjadi calon presiden. Tapi Rhoma menolak karena menganggap presiden itu tidak punya power. Tapi tahun ini, ia diposisikan di titik no point of return, alias tidak bisa mundur atau menolak, meski secara pribadi, ia tetap merasa tidak terobsesi menjadi calon pengganti SBY. Tapi pakar komunikasi politik Effendi Ghazali tidak yakin jika Bang Oma benar-benar nihil obsesi. Juga ketika 2004, ada sekelompok kalangan politisi ulama mendorong saya masuk ke bursa capres, tapi saya tidak bersedia. 2009 juga ada seorang capres, saya nggak perlu saya sebut namanya, juga melamar saya untuk menjadi cawapres. Saya juga tidak terobsesi. Jadi posisinya dalam konteks dalam tanda petik didesak. Tapi saya mengatakan nggak bisa Anda mengatakan tidak terobsesi sama sekali. Itu nggak bisa. Kalau tidak terobsesi sama dengan ditolak dong. Apapun permintaan dari habaib atau siapapun, Anda bilang maaf, saya tidak cocok.
Saya tidak mau, saya cukup menjadi pendakwah sambil melalui musik saya. Saya berada pada posisi yang nggak bisa mundur gitu. Artinya didorong, dipaksa bahwa diharapkan hanya Anda yang bisa mempersatukan umat, yang diyakini memiliki elektabilitas, akseptabilitas untuk bisa ya katakanlah membawa bangsa ini kepada arah yang lebih baik. Tidak bisa juga dia sekarang ini menyamakan antara akseptabilitas, jadi artinya orang-orang atau popularitas. Jadi bahwa di alun-alun itu banyak yang menonton dan Allahu Akbar, Rhoma Irama menjadi presiden tanpa mengukurnya secara ilmiah. Nah, dan dia mengatakan akan mencoba mengukurnya secara ilmiah. Ya. Harus diakui, Rhoma memang punya modal popularitas. Sebagai musisi yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia dangdut, namanya melesak sampai ke lapisan paling bawah di seantero Nusantara. Di kancah politik, ia juga bukan anak bawang. Mengawali karir bersama partai berlambang Ka'bah, Rhoma kemudian hijrah ke Golkar. Bicara visi misi sebagai calon presiden, Rhoma tegaskan bahwa visi dan misinya sudah tertuang dalam lagu-lagu yang ia ciptakan. Di sana ia bicara moral, korupsi, persatuan dan kesatuan, dan berbagai hal tentang kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Tapi lagi-lagi Effendi Ghazali memberi catatan kaki untuk visi Rhoma yang tercecer pada semua syair lagunya. Sebagian besar lagu-lagunya itu bisa juga dalam konteks komunikasi politik sama dengan visi dan misinya. Nanti tinggal dibikin secara tertulis. Karena itu kita bingung, kok dia lagu-lagunya seperti itu kemarin di pemilu kada DKI kok sepertinya bertentangan dengan lagu-lagunya. Gitu, kalau dia merasa percaya diri, ada malah partai Satria Piningit, ya kan? Kan, jadi ini memang situasinya kayak begini, gitu. Tukang batu mau jadi tukang genteng misalnya, ini banyak. Karena apa? Ketidakjelasan itu. Maka bangsa ini sebenarnya membutuhkan sebuah gagasan yang jelas dan benar. Memang kalau secara fakta memang ada beliau terbukti gitu mampu memimpin suatu organisasi lah. Tapi jangan disamakan dengan memimpin sebuah negara gitu. Itu kan satu hal yang jauh berbeda ya. Skalanya juga jauh berbeda. Jadi ya kita juga nggak tahu. Ya, memang tidak mudah menjadi presiden di tengah situasi negara yang babak belur oleh berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial yang semakin lebar, korupsi merajalela, serta lembaga penegak hukum yang terkesan impoten. Jalan Rhoma kian berat, mengingat sampai saat ini ia belum punya kendaraan politik alias partai. Lantas, mungkinkah wacana Rhoma maju sebagai calon presiden hanya sekedar memancing reaksi publik? Saya katakan, seandainya desakan ini juga ada dukungan dari partai, maka mau tidak mau saya harus siap. Nah sekarang ini baru dalam taraf dukungan itu belum ada dukungan dari partai, jadi saya belum bisa bicara banyak. Saya rasa dia serius dan dia sudah, jangan-jangan saya menyangka ini sudah sistematis diperhitungkan. Jadi seakan-akan pertama dia mengatakan saya tidak terobsesi, nanti begitu ada partai politik bilang kami serius ingin mengajukan Anda, lalu dia bilang saya siap. Tapi yang pasti presiden itu kan takdir. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah lah yang memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut jabatan siapa yang dikehendaki. Uang yang pas-pasan, daruan buat makan. Ikut cara sehat, ku bisa bertahan. Untuk meraih kursi pemimpin, popularitas saja tidaklah cukup. Calon pemimpin haruslah dekat dengan warganya. Hal itu yang dilakukan oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Kamis kemarin 15 November, genap 1 bulan ia memimpin DKI. Berbagai terobosan sudah ia lakukan, mulai dari menata birokrasi sampai melihat langsung kondisi warganya. Lantas seperti apa tanggapan warga DKI terhadap kepemimpinan Jokowi? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.